Baik, kita mulai saja pelajaran pertama kita tentang understanding of quality. Jadi ini akan membahas definisi tentang mutu. What is quality? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka ini akan membutuhkan jawaban yang tidak sederhana. Jadi sebelum kita menyampaikan definisi dari kualitas, kita awali dengan sebuah gambaran. Mutu itu seperti ini. Atribut yang digunakan untuk mendeskripsikan mutu itu tidak selalu sama, berbeda-beda. Ya. Ada orang yang menilai mutu sebuah produk itu dari sifat beauty-nya, keindahan. Ada yang dari sifat goodness-nya. Ada yang dari sifat freshness-nya, misalnya sayur-sayuran ya, dan buah-buahan. Ada yang menilai dari tampilannya. Ada yang menilai dari kesegarannya. Atau ada yang menilai dari expensiveness, tingkat harganya. Semakin mahal semakin bermutu, semakin murah semakin tidak bermutu. Kan bisa saja seperti itu, ya, walaupun tidak tepat, tapi boleh seperti itu. Nah, karena itu, ya, persepsi berbeda dari mutu dari bermacam-macam orang ini membutuhkan sebuah pendefinisian, walaupun nantinya definisi dari mutu itu sendiri hampir tidak selalu tepat, ya, tapi paling tidak ada arah untuk mendekati. Seperti apa kalau definisi dari mutu itu? Kita awali dari istilah mutu menurut kamus. Jadi menurut kamus Oxford, ya, tahun 2003, mutu itu bisa mempunyai 3 arti. Yang pertama adalah the degree of excellence of thing. Jadi tingkat excellence dari sesuatu. Excellent itu kelebihan. Sesuatu yang punya kelebihan dibandingkan yang lain disebut lebih bermutu. Atau relative nature or kind or karakter thing. Jadi sifat-sifat relatif atau karakter dari sesuatu. Kalau karakternya lebih baik, ya, dianggap lebih bermutu. Atau class or grade of something determined by this. Ya, kelas atau grade dari sesuatu yang telah didefinisikan. Jadi yang mempunyai grade lebih tinggi, ya, dan kelas yang lebih tinggi berdasarkan persyaratan yang ditentukan itu disebut lebih bermutu. Jadi ini adalah istilah kualitas menurut kamus. Kemudian bagaimana pengertian mutu menurut American Society of Quality Control dan American National Standard Institute? Jadi menurut lembaga-lembaga resmi di Amerika tentang mutu, ya, yang pertama mereka menyebutkan bahwa quality itu adalah subjektif term. Jadi istilah yang sifatnya subjektif. Untuk setiap orang punya definisi yang berbeda. Ya, sebagai jalan tengahnya mereka menyampaikan bahwa quality is totality of feature and characteristic of product. Ya, that bears on its ability to satisfy given needs. Jadi kualitas itu merupakan totality dari fitur dan karakteristik dari sebuah produk, baik barang atau layanan, yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang dinyatakan. Jadi feature and karakteristik dari sebuah produk yang bisa memuaskan apa yang dibutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Customer, ya. Kemudian bagaimana
Pengertian quality menurut ISO 9000. Nah, menurut ISO 9000 ini merupakan organisasi ya internasional ya yang menstandarisasi tentang banyak hal termasuk mutu ya. ISO 9000 itu merupakan standar dalam pelaksanaan Quality Management System QMS. Di dalam ISO 9000 itu disebutkan bahwa quality is the degree to which a set of inherent characteristic fulfills requirement. Jadi tingkat yang mana serangkaian karakteristik yang dipunyai oleh produk inherent karakteristik dapat memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, apa itu karakteristik? Karakteristik itu merupakan distinguishing feature. Jadi feature-feature yang unik, yang berbeda. Baik sifat fisik, sensori, atau fungsional. Jadi karakteristik bisa fisik, sensori, fungsional, atau temporal. Nah, kalau requirement adalah need or expectation yang dinyatakan, diinginkan, atau mutlak harus ada. Jadi persyaratan di sini yang dimaksud adalah kebutuhan atau harapan. Yang itu bisa dinyatakan. Siapa yang menyatakan? Customer. Bisa diharapkan, keinginan, harapan, atau mutlak diperlukan, harus ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa memuaskan. Ya. Kalau dinyatakan, ya harus dipenuhi kan. Itu benar-benar dinyatakan oleh customer. Tapi kalau imply ya, kalau dipenuhi dia akan lebih terpuaskan. Kalau enggak juga enggak terlalu ya. Maksudnya begitu. Ini menurut ISO 9000. Nah, kalau Anda melihat di slide ini ya, jadi mutu itu bisa didefinisikan berbeda menurut customer maupun organisasi. Kalau menurut customer ya, dia akan lebih menekankan kepada outcome, results, benefit. Ya, nah, produknya kan, benefitnya, manfaatnya bagaimana, outcome-nya bagaimana. Kalau organisasi, tinjauan mutu itu produk, people, atau proses. Selain produknya, ya ada manusianya, sumber daya manusianya. Ada proses yang berlangsung untuk menghasilkan produk ini. Nah, dari penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa quality itu merupakan rasionalisasi dari performance dan expectation. Jadi performance itu adalah karakteristik ya atau feature yang dimiliki oleh sebuah produk, dan expectation itu merupakan requirement ya yang dibutuhkan oleh customer. Jadi kalau performance itu mendekati ekspektasi, maka dia akan dianggap lebih berkualitas. Kalau performanya jauh di bawah ekspektasi, maka produk itu akan dianggap sebagai produk yang tidak bermutu. Demikian penjelasan tentang definisi mutu. Semoga Anda bisa lebih memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.